Halo, kembali lagi bersama gue ya di FPL Begini, liganya para beginners. Nah, di sini gue mau ngasih tahu ke kalian ya bahwa gue ini nemu game yang keren banget. Nama gamenya itu MPL Fantasy. Nah, di sini tuh lo ditantang buat buktiin skill dan analisa strategi lo dalam nyusun tim sepak bola. Hampir-hampir sama kayak game fantasi lainnya sih, cuman di sini ada perbedaan yang spesial dari game ini. Nah, yang pertama itu di sini kalian bisa mainin hampir semua liga gitu. Jadi nggak cuma satu liga aja, hampir semua liga ada di sini, termasuk yang nanti bakal tanding itu Euro 2020 ada di sini. Nah, yang kedua itu hadiah MPL Fantasy ini bisa langsung lo dapatkan ketika pertandingan selesai. Jadi nggak harus nunggu satu musim tuh untuk dapetin hadiah. Pertandingan selesai langsung bisa nerima. Yang ketiga, nonton bola itu jadi lebih seru banget karena lo bisa langsung mantau tim lo sambil dapetin poin di game ini gitu. Nah, hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan yang bisa langsung lo tukarkan jadi saldo GoPay atau link aja. Nilai berlian kemenangannya itu satunya itu Rp200. Nah, gue kasih contoh nih ya, di minggu ini ada match antara Western versus MacArthur. Itu nilai berlian kemenangannya itu 9.325. Nah, di sini tuh namanya itu Big Trophy ya. Coba langsung lo ikutin aja nih. Nah, ayo main bareng gue nih. Langsung aja download gamenya di id.mpl.live/fantasy. Pokoknya kita di sini main seru-seruan bareng lah ya, main game ini ya. Oke, kali ini bersama gue sendiri ya, Gede. Gue ingin membawakan materi yang sebenarnya banyak kalian request nih, yaitu mengenai fantasi Euro 2020 yang dilaksanakan nanti nih. Tahun ini terakhir gue lihat itu 12 hari lagi ya pas video ini dibuat. Nah, jadi di sini kayaknya waktu yang pas ya untuk gue ngasih tahu lo mungkin perbedaan dari FPL dan juga fantasi Euro. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke materinya ya. Oke, untuk dasarnya untuk mekanisme permainannya gue nggak membahas secara mendalam ya, karena ini ditujukan ke kalian yang udah paham ya mengenai FPL. Kurang lebih memang sama seperti FPL, tapi untuk ulasan singkat aja buat kalian yang pertama kali main Fantasy League, di sini gue jelasin ya. Pertama, untuk aplikasi sendiri lo bisa download di App Store atau Play Store. Untuk aplikasinya ada dua, di sini ada Euro 2020 dan juga ada Fantasy UCL, Fantasy Euro dan Fantasy UCL. Keduanya developer yang sama ya, kalau nggak salah UEFA gitu. Dan kalian juga bisa pakai websitenya. Nah, di sini intinya kalian nanti akan membuat sebuah tim yang mana diisi dari pemain-pemain peserta Piala Euro 2020. Nah, itu kan ada 6 grup dan masing-masing grup ada 4. Nah, di situ kalian pilih 15 pemain yang mana 11 jadi line up lo, 4 jadi substitusi lo ya kan gitu, jadi pemain cadangan. Nanti akan dikasih uang sebesar 100 M ya, sama kayak di FPL. Nanti masing-masing pemain harganya unik, ada yang mahal, ada yang murah, tergantung dengan kualitas mereka. Biasanya kayak Mbappe gitu-gitu mahal ya, Mbappe, Ronaldo. Nah, terus juga untuk ronde pertama, yaitu ronde fase grup, kalian maksimal hanya akan mendapat hanya 3 pemain dalam satu negara yang sama ya. Dan khusus fantasi Euro ini menyesuaikan ya, nggak kayak fantasi Premier League yang mana lo sampai akhir musim cuma maksimal 3 dalam satu tim yang sama. Ini nanti menyesuaikan. Nah, nanti kedepannya gue jelasin secara lebih detail. Oke, itu singkatnya ya. Sekarang gue mau menjelaskan perbedaan sama FPL. Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu banyak, tapi ini gue jelasin ya dari mulai hal-hal dasar. Di sini untuk point scoring. Nah, untuk scoring sendiri di sini gue jelasin yang common ya dengan FPL itu. Yang mana di sini gue jelasin dulu yang sama gitu. Jadi nanti dari untuk nilai goalkeeper itu lo ada scoring a goal 6, saving penalty 5, clean sheet 4. Setiap 3 save dapat 1 poin dan setiap kebobolan 2 itu akan di minus 1. Kurang lebih masih sama ya kayak FPL. Dan midfielder juga sama, scoring goal 5, clean sheet nambah 1. Dan untuk defender tadi kelewat ya. Defender itu sama kayak goalkeeper ya. Untuk scoring goal dapat 6, clean sheet dapat 4. Dan ini ada tanda bintang yang artinya kalau si pemain ini sudah melewati 60 menit baru nanti akan dihitung clean sheet. Nanti kalau misalkan dia main sampai 55 gitu tapi udah diganti, itu dia nggak dapat clean sheetnya ya. Dan juga
sama seperti kiper, setiap kebobolan 2 akan di minus 1. Nah, tadi balik lagi untuk midfielder, scoring dapat 5 dan clean sheet dapat 1. Dan untuk forward ini penilaian uniknya cuma 1 doang ya. Scoring a goal yaitu 4. Karena memang kan kecenderungan forward itu mencetak gol lebih sering, makanya paling sedikit tuh dari forward. Nah, untuk poin tambahan lagi, maksudnya di sini additional points yang mana berlaku untuk semua posisi ya. Mau goalkeeper, defender, midfielder ataupun striker, semua akan mendapatkan poin yang sama ini. Yaitu dimulai dari appearance, yang mana setiap pemain yang sudah tampil 1 menit pun akan dapat 1 poin. Dan penilaian untuk minimal 60 menit akan mendapatkan 2 poin. Nah, di sini gue jelasin dulu yang sama-sama sama FPL ya. Habis itu assist, untuk semua lini akan mendapatkan 3 poin untuk satu assistnya. Lalu ada yellow card minus 1, red card minus 3, dan own goal minus 2. Nah, ini ada bedanya dari FPL, yaitu ada hitungan long range goal, yang mana kalau gol di luar kotak penalti nanti akan mendapatkan 1 ya. Jadi kalau misalkan midfielder mencetak gol nih, kan hitungan midfielder dapat golnya 5. Kalau misalkan golnya dari jarak jauh, misalkan siapa nih, Granit Xhaka ya, makanya dihitung jadi 6 gitu kurang lebih. Dan untuk winning a penalty itu artinya si pemain lo ini ya, misalkan dia diselengkat atau dia menyebabkan timnya mendapat penalti gitu, itu akan mendapat 2. Ini sama kalau FPL itu sebuah assist ya hitungannya. Cuman di sini hitungannya winning penalty, mau penalti itu gol atau enggak, dia akan tetap dapat 2. Setelah itu juga ada conceding a penalty. Ini yang ngebikin pemain menyebabkan penalti. Itu akan mendapat minus 1. Balik lagi, itu akan menjadi gol atau enggak, itu udah di minus 2. Nah, missing a penalty tadi gue udah jelasin ya, itu minus 2 sama seperti di FPL. Jadi kurang lebih itu sih, ada tambahan beberapa yang memang hanya ada di fantasi Euro ini ya, daripada di FPL. Oke, dan satu lagi perbedaannya sama FPL, ini poin ya nggak ada bonus poin ya, jadi nanti nggak ada BPS, yang mana nanti poin lo yang ada ya udah segitu, nanti nggak ada BPS, yang nggak ada tambahan bonus poin. Oke, satu lagi yang perbedaan yang cukup mencolok dari FPL yaitu dari jumlah game week-nya ya. Kalau di sini bisa disebut match day, karena memang kan jangka waktu Euro itu berjalan cuma sebulan, dan sebulan itu tapi padat karena setiap hari. Nah, di sini kita sebut ada 7 match day ya. Match day pertama dan ketiga itu ya itu adalah fase pertama, yaitu fase grup ya. Kan kita di sini ada grup sampai F. Nah, nanti di sana grup A sampai F sampai masing-masing bertemu dengan lawannya gitu sekali pertandingan, itu akan ditulis match day 1 nanti schedule-nya di slide sebelah. Sampai match day ketiga itu serupa ya. Jadi ini match day yang cukup panjang. Match day ke-1 sama 3 itu cukup panjang. Dan untuk match day keempat yaitu berarti babak 16 besar. Lanjut ke match day kelima yaitu babak 8 besar, dan semifinal di match day ke-6, dan final itu di match day terakhir atau match day ke-7. Yang jadi keunikan lagi ini adalah jumlah free transfer yang kita dapatkan ya per minggunya. Nah, di sini kalian familiar dengan FPL, yang mana setiap minggunya kita akan mendapatkan 1 free transfer ya. Dan kalau ini bervariatif tergantung babak dan fasenya nih mungkin. Di sini lu lihat ada unlimited, karena sebelum match day pertama dimulai kita bebas ya mengatur tim. Jadi lu bisa ngatur tim sesuai kemauan lu, karena itu masih free, jadi nggak ada pengurangan poin. Nah, nanti setelah udah deadline di match day 1, untuk match day 1 sampai match day 3 masing-masing akan mendapatkan 2 free transfer. Kalian bisa lihat di situ kan, match day 1 ke 2 dapat 2, dan match day 2 ke 3 dapat 2 juga. Nah, ketika match day ketiga keempat itu artinya sudah pergantian fase ya, dari fase grup menjadi fase ke knockout. Nah, udah fase ke knockout, dari match day ketiga ke match day keempat kalian balik lagi akan dapat unlimited transfer. Jadi ini cukup menguntungkan ya buat kalian yang mencoba masang aset dari negara-negara yang sekiranya mediocre gitu. Misalkan lo pengen masang tim dari Hungary, kan lo lihat kan dia di grup neraka tuh, tapi lo feeling nih kalau dia nggak bakal lolos di selanjutnya, ya, lo nggak perlu khawatir, karena nanti sebelum match day 4 itu lo akan mendapatkan unlimited transfer. Dan selanjutnya dari match day 4 ke match day 5 lo akan mendapatkan jatah 3 free transfer.
Nah nanti di sini baru lo mulai perhitungkan pemilihan aset yang sekiranya bakal lolos ke babak selanjutnya. Nah di sini benar-benar harus merhatiin ya jadwal. Dan dari match day 5 ke 6 itu mendapatkan 5 free transfer. Begitu juga match day 6 ke match day ke 7 yang terakhir juga mendapatkan 5 free transfer. Ini benar-benar nanti diuji ya cara cenayang lo nih, sekiranya jangan sampai lo punya aset yang timnya nanti gagal. Tapi meskipun itu nanti akan dibantu dengan yang namanya chips yang akan gue bahas juga menyusul. Oke, yang tadi sempat gue mention ya, untuk jumlah pemain dari negara yang sama. Kalau misalkan di Fantasy Premier League yang mana itu tetap stagnan gitu ya, lo cuman diperbolehkan mengisi 3 pemain dari tim yang sama sampai akhir musim. Karena ini Euro yang formatnya cup, jadi ini menyesuaikan ya. Kalian bisa diperbolehkan juga hanya 3 pemain dalam satu negara yang sama, hanya dari match day 1 sampai match day 3 aja. Karena kan pilihan pemain dari negara itu masih banyak. Dan ini kan sistem gugur, jadi menyesuaikan nih. Sudah masuk 16 besar, kalian hanya diperbolehkan 4 pemain dari negara yang sama. Jadi meningkat nambah 1. Begitu juga di quarter final, kalian hanya diperbolehkan 5 dalam satu negara yang sama. Semifinal diperbolehkan 6, dan di final diperbolehkan maksimal 8. Jadi ini memang menyesuaikan dari jumlah tim yang tersisa gitu. Oke, dan di sini gue mau share sedikit tentang schedule ya. Schedule untuk match day pertama, kedua, dan ketiga. Untuk match day pertama itu agak cukup panjang. Di sini yang perlu kalian perhatikan sebenarnya ya, itu yang namanya match day pertama, hari pertama, yaitu yang Friday 11 Juni. Pertandingan pembuka itu Turki melawan Italia. Dan di sini bisa dianggap hari pertama sebagai ronde pertama. Kenapa kalian perlu acknowledge nih mengenai ronde? Karena ini cukup membantu juga nanti ke depannya. Jadi bisa dibilang match day pertama tuh ada ronde 1, match day pertama ronde 2 yaitu mulai dari Wales melawan Swiss sampai ke Belgia melawan Rusia gitu ya. Selanjutnya kalian bisa lihat sendiri ronde 3, ronde 4, dan ronde 5. Begitu juga di match day 2 ada 4 ronde ya, yang mana artinya 4 hari mulai dari 16 Juni sampai 19 Juni. Dan juga di match day ketiga juga ada 4 ronde, yang mana dari 20 Juni sampai 23 Juni. Nah ini masing-masing selang sehari semua ya. Bisa dibilang ini adalah match day yang cukup panjang, yaitu match day 1 sampai ke 3. Nah kenapa kalian perlu acknowledge soal match day ini? Karena keunikan untuk Fantasy Euro yaitu ada yang namanya live substitusi dan captain picks. Gak seperti FPL yang mana kita cuman wait and see gitu kan, kita udah memilih dan terus kita tinggal nunggu gitu kan. Memang kita juga sini sama, tapi di sini kita ada actionnya juga. Kita bisa mengganti pemain pada saat match day berlangsung. Begitu juga dengan kapten. Mulai gue bahas ganti pemain dulu deh. Misal di sini lo punya pemain Turki dan Italia. Misalkan lo punya Soyuncu sama Demiral, atau Soyuncu sama Rugani dipanggil nggak sih di Italia? Pokoknya misalkan itu ada. Nah ketika game pertama selesai, itu nanti poinnya kan muncul ya. Misalkan kalian nggak puas sama poinnya, misalkan si Rugani dapat 2 poin, si Demiral dapat berapa gitu. Nah kalian bisa ganti langsung dengan pemain sub sekalian. Dan itu kalian gantinya pada saat transisi antara match day pertama ronde ke-1 ke ronde kedua, yang gue di sini ya, yang gue sekat di sini. Nah itu ada yang namanya substitusi window. Nah di situ setelah pertandingan terjeda untuk nunggu besoknya, itu kalian bisa langsung ganti. Nah nanti poin yang udah masuk itu nggak masuk ke total kalian. Nah nanti mulai dari nol lagi. Pemain asal yang kalian ganti itu intinya belum bermain, itu sih poinnya ya. Jadi di sini pro tips ya, mungkin kalian untuk menyusun starting line up, kalian perlu mendahulukan pemain yang sekiranya main duluan. Nah jadi poin yang perlu diperhatikan dari Fantasy Euro ketimbang FPL yaitu kita melihat urutan jadwal ya. Jadi bijaknya sih lo pasang dulu pemain yang main duluan. Nah nanti sekiranya dia zong atau apa, lo bisa ganti sama pemain yang belakangan. Dan begitu juga dengan kapten ya. Kapten juga nanti misalkan lo udah memasang pemain kapten dari tim, misalkan gue sini ngambil contoh
Wales lawan Switzerland ya, yang dimana di matchday 1 ronde kedua lo pasang sini Granit Xhaka tuh. Nah ternyata Granit Xhaka lo kaptenin tapi kartu kuning gitu kan. Nah itu kan merugikan ya. Nah nanti kalian bisa ganti ke pemain yang di ronde 3, ronde 4 atau ronde 5. Nah itu intinya pemain yang belum bermain. Nah ini sih pentingnya ya kalian mengetahui urutan. Nanti kali 2 dari si Granit Xhaka itu dihilangkan dan dipindah ke pemain yang lo gantiin kaptennya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya poin menarik lagi di sini tadi gue sempat juga mention soal chips ya. Chips di sini itu ada 2 ya, dan ini cukup membantu untuk Fantasy League yang singkat ini yang cuma 7 matchday. Yang pertama itu adalah wildcard ya. Wildcard itu tentu kalian semua udah tahu ya. Mungkin ada yang belum tahu, itu adalah sebuah chips yang bisa kita gunakan yaitu untuk mereset tim kita kembali tanpa ada minus. Jadi kalian gratis, bebas ganti pemain siapapun. Dan di sini oh ya tadi kalau misalkan kalian melebihi dari jatah free transfer itu akan di minus 4 ya. Yang mana tadi jatah free transfernya gue sebutin sebelumnya. Jadi di sini tips pertama yaitu wildcard. Kalian bisa ngereset semua timnya. Dan kedua itu adalah limitless. Nah di sini limitless balik lagi kalau di FPL mungkin ini sama dengan free hit ya. Yang mana kalian bisa mereset juga semua tim kalian, tapi hanya berlaku untuk 1 match day. Jadi begitu match day ini kalian menggunakan chips limitless, setelah udah selesai match day-nya tim kalian akan balik lagi sebelum menggunakan chips limitless. Jadi seperti itu kurang lebih. Nanti kalian bisa baca aja ya yang gue cantumkan di sini. Oke, itu sih kurang lebih dari singkat aja dari Fantasy Euro. Semoga kalian bisa ngikutin ya. Dan di sini untuk memperseru lagi Fantasy Euro kalian, kita bikin mini league ya. Nanti linknya gue tulis di bawah, itu kalian daftar dulu, di situ gampang aja. Dan untuk mengisi waktu kalian sambil menunggu FPL ya, karena musim baru akan mulai cukup lama. Jadi kita ada senggang waktu untuk ngikutin Fantasy Euro dulu. Baik, buat kalian yang sekiranya membantu, tolong kasih feedback ya buat kami. Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa aja komen di bawah ini nih. Terus juga jangan lupa di like dan bagikan ke teman kalian yang sekiranya juga saingan kalian di Fantasy Euro nanti ya. Oke, itu aja dari gua. Sekian. Thanks for watching. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.